Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sering kita lupakan dan sering kita lalaikan adalah nikmat keamanan. Merasa tenang, merasa aman tinggal di negeri kita, di kampung kita adalah suatu nikmat yang besar yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada hambanya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berada di pagi hari sehat anggota badannya, merasa aman di tengah keluarganya dan memiliki makanan hari itu, maka seolah-olah nikmat dunia diserahkan kepada tangannya. Nikmat dunia ada di tangannya. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah nikmat yang beberapa hari ini kita rasakan hilang di tengah-tengah kita. Sebagian saudara-saudara kita tidak bisa bekerja ke kantor karena merasa takut. Merasa takut jika ada sesuatu di jalan. Maka nikmat ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla ya ikhwah. Yang harus kita syukuri keberadaannya. Dan itu bisa didapatkan dengan melalui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Al-An'am. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Makna kezaliman di sini sebagaimana disabsikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, Nabi memaknai makna bizulmin di sini adalah syirik. Kesyirikan kepada Allah Azza Jalla. Maka bagi mereka ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, ketentraman, wahum muhtadun, dan bagi mereka petunjuk. Para ahli tafsir maknanya keamanan di sini tentu adalah yang pertama aman dari siksa Allah di akhirat. Mereka yang bertauhidlah yang tidak akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi mereka yang memiliki tauhid la ilaha illallah. Dan tentu yang maknanya juga adalah keamanan di dunia. Ketenteraman di dunia, keselamatan di dunia adalah dengan merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Taala menyebutkan ar-ru'bah, rasa takut bagi mereka yang musyrik. Sanulqi lilladzina kafaru ar-ru'bah bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah Ta'ala sebutkan, kami akan masukkan kepada hati orang-orang kafir ar-ru'bah, ketakutan, kegelisahan
ketidaktenangan. Kenapa? Bima asyraku billah. Karena kesyirikan mereka kepada Allah. Sesuatu yang Allah tidak turunkan bagi mereka kekuasaan untuk itu. Li ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Keamanan dijamin bagi mereka yang merealisasikan tauhidnya. Bukan sekadar mengucapkan la ilaha illallah. Bukan sekadar KTP-nya Islam. Tapi mereka yang dijamin keamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yang mewujudkan, merealisasikan tauhidnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu di sini Allah Ta'ala sebutkan yang mereka tidak mencampur adukkan tauhid dengan syirik sekalipun. Oleh karena ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan mewujudkan tauhid adalah pokok kebaikan. Pokok keselamatan. Bagaimana tidak ya ikhwah? Tujuan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas mengatakan makna liya'budun, liwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya mentauhidkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak menjadi pokok keselamatan seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Diperintahkan pertama kali mendakwahkan umatnya dengan dakwah ini. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka untuk mendakwahkan kepada kaumnya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka sembahlah, beribadalah hanya kepadaku. Oleh karenanya ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Tauhid menjadi zikir utama kita. Kata Nabi SAW, afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan zikir seseorang adalah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan seorang sahabat Abu Dzar pernah bertanya tentang suatu hal yang bisa masukkan surga dan menjauhkan neraka. Kata Nabi, lakukanlah kebaikan akan menghapus keburukan. Lalu sahabat mengatakan, alaysa la ilaha illallah minal hasanat. Bukankah mengucapkan la ilaha illallah adalah kebaikan? Kata Nabi, itu adalah kebaikan terbaik, khairul hasanat. La ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah zikir harian kita ikhwan. Dibaca 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Sesudah salat wajib kita membaca mengulang-ulang la ilaha illallah agar dia menjadi suatu keyakinan, agar dia menjadi suatu cita-cita dan visi hidup kita, diucapkan berkali-kali setiap hari. Bahkan zikir terbaik kata Nabi, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Kata Nabi, sebaik berdoa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan hari Arafah yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal, dia mengucapkan kalimat ini, dia pasti masuk surga. Namun hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, ini semua tidak ada manfaatnya kalau tidak diwujudkan. Dan kata para ulama rahimahumullah, mewujudkan atau merealisasikan tauhid ini adalah dengan 3 syarat. Yang pertama, mengilmui kalimat ini, memahami kalimat ini, memahami maknanya. Makanya disebut asyhadu alla ilaha illallah. Asyhada beda dengan al-qaul dalam bahasa Arab. Bersaksi dengan mengucapkan beda dalam bahasa Arab. Asyhada kata para ulama, labud ayyakuna bin nutq bil lisan, harus diucapkan. Yang kedua harus diilmui, dimaknai. Sebagaimana orang bersaksi. Kalau Anda bersaksi di pengadilan, lalu Anda ditanya oleh hakim, apakah Anda tahu peristiwa ini? Kalau Anda mengatakan tidak tahu, berarti Anda tidak layak untuk jadi saksi. Maka Allah Ta'ala sebutkan, orang yang berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat siapa? Man illa man syahida bil haqq wahum ya'lamun, yaitu mereka yang bersaksi, yakni bersaksi akan kalimat tauhid ini dengan benar.
wahum ya'lamun, dan mereka paham, mereka maknai, mereka ilmui kalimat ini. Betapa banyak saudara-saudara kita, saudaraku, yang tidak paham makna, paham terjemahnya saja belum tentu benar. Apalagi makna, arti yang dikandung dari kalimat yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Bagaimana mau mendapatkan keamanan negeri kita kalau sebagian besar penduduk negeri ini, yaitu 80% ke atas, mereka adalah muslim, tapi tidak paham kalimat tauhid yang dia ucapkan. Padahal yang berhak mendapatkan syafaat mereka yang memahami kalimat ini. Karena itu dalam surah Muhammad ayat 19, Allah awali dengan perintah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah Azza wa Jalla. Lihat, Allah awali dengan kalimat fa'lam, perintah untuk mengilmui. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang meninggal dan dia paham, mengilmui, ya ikhwan, apa artinya ilmu? Memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi, idrakan jaziman, dengan pengenalan yang kokoh. Bagaimana kita mau bertauhid kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah? Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita agar kita mengenal siapa Rabb kita. Tidak tahunya makhluk tentang hambanya, ini akan menjadi sumber kehinaan, sumber ketakutan. Ya ikhwah a'azzani Allah, karena kita tidak mengenal siapa Allah Ar-Razzaq. Kita gelisah ketika rezeki kita sudah mulai, ketika kita di PHK kita gelisah, kita merasa takut dengan rezeki kita karena kita tidak mengenal Allah Ar-Razzaq. Orang yang tidak mengenal Rabbnya, dia tidak akan tenang hidupnya. Tapi orang yang bertauhid adalah mereka yang mengenal Rabbnya. Itulah la ilaha illallah. Ada dua rukunnya, menetapkan dan menafikan. Di antara yang kita tetapkan adalah menetapkan kesempurnaan nama-nama dan sifatnya. Dan itu melalui ilmu. Allah Ta'ala mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran agar kita kenali. Dan orang yang sudah mengenal Allah, maka dia akan tenang hidupnya. Dia punya Rabb. Dia punya zat yang mengatur, mengurusi hidupnya. Dia tidak akan pernah merasa takut dengan rezeki karena dia yakin rezekinya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia punya Rabb. Lihat Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel sudah merasa takut, di depannya ada laut, di belakangnya ada Firaun dan pasukannya. Apa kata mereka? Inna lamudrakun. Kita akan ketangkap wahai Musa. Nabi Musa dia punya Rabb. Kalla inna ma'iya Rabbi. Saya yahdin. Aku punya Rabb. Dia yang akan memberi aku petunjuk. Kemana tauhid kita hari-hari terakhir ini wahai saudaraku? Kemana tauhid kita sehingga kita merasa takut, merasa gelisah? Dan ini semua karena tauhid kita melemah. Di antara bentuk lemahnya tauhid adalah perbuatan dosa dan maksiat. Kata Nabi SAW, hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hasan li ghairi. Yaitu Nabi mengatakan ada 5 perkara yang jika kalian lakukan, aku khawatir akan terjadi musibah menimpa kalian. Ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idzabtulitun wa a'udzubillahi an tudrikuhunna. Di antaranya adalah lam yanqusul mikyala wal mizan. Jika kalian masih curang dalam berdagang, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kecuali kata Allah SWT, Allah akan datangkan kalian apa? Bisinin, paceklik, wasyiddatil mauna, kesulitan hidup, wajauris sultani alaihim, dan zaliman penguasa kepada mereka. Bukankah ini sudah kita dapatkan ya ikhwan? Di antaranya adalah tauhid kita tidak mantap. Kita merasa rezeki kita kalau tidak curang kita nggak dapat rezeki. Sehingga sebagian saudara-saudara kita curang dalam berbisnis, curang dalam berdagang. Allah azab kita dengan apa? Syiddatul mauna, kesulitan hidup. Bisinin pacaklik, kemudian Allah berikan kepada kita pemimpin yang zalim kepada kita, menarik pajak tinggi-tinggi kepada kita. Di antaranya karena dosa kita. Tauhid kita tidak kuat. Melemah tauhid kita. Merasa kalau tidak curang kita nggak dapat rezeki. Maka Allah balas dengan itu. Maka ini saudara-saudara ini bilang ilmui tauhid kita. Memahami makna kalimat la ilah, memahami siapa Rabb kita. Ini paling penting. Ilmu yang paling besar dan paling utama kedudukannya adalah mengenal Allah Azza wa Jalla.
Karena dengan mengenalnya kita akan tenang. Ketika mengucapkan namanya kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidaklah, ketahuilah kata Allah, dengan berzikir menyebut namanya, hati akan tenang. Syarat yang kedua, tahqiqut tauhid tidak akan bisa kecuali dengan yang pertama, mengilmui adalah meyakini. Ilmu yang kokoh akan sampai pada tingkat keyakinan. Karena itu Allah Ta'ala menafikan keimanan bagi orang yang ragu-ragu. Itu orang munafik. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu mereka tidak ragu-ragu. Kata Nabi SAW, man laqita min wara'i hadhil hatid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha biqalbih fabashshirhu bil jannah. Kalau kau temui ada orang di belakang dinding ini, orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, yakin dengan hatinya, beritakan gembira dengan surga baginya. Lawannya yakin ragu-ragu. Kenapa kita ragu-ragu? Karena kita tidak mengilmui. Ilmu kita hanya sekedar ilmu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak betul-betul serius mempelajari agama ini, terutama tauhidnya. Sebagian saudara-saudara kita abai mempelajari agamanya, terutama tauhidnya, sehingga enggak kokoh agamanya. Yang Allah Ta'ala sebutkan perumpamaan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Seperti orang yang beribadah di tengah, di tepi jurang atau di tepi sesuatu. Maknanya dia tidak kokoh agamanya. Seperti orang yang beribadah di tepi jurang, hampir dia jatuh. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kata Allah, jika dia mendapatkan kebaikan, dia tenang dengan ibadah. Tetapi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau dia tertimpa musibah, ujian, kesulitan hidup mulai menimpa, dia berbalik wajahnya alias kembali kepada kekufuran. Kenapa? Dia nggak punya pondasi yang kuat. Dia tidak punya tauhid yang kuat. Dia tidak mengilmui agamanya. Dia tidak meyakini agamanya. Seperti orang yang beribadah. Kalau tenang, hidupnya baik, rezekinya baik, dia beribadah. Tapi kalau sudah mulai ada ujian kehidupan, maka dia resah, dia gelisah, dia turun ke jalan, dia membakar segala sesuatu yang bisa dia bakar. Karena dia tidak punya pondasi tauhid yang kuat. Wahai saudaraku, inilah perumpamaan yang sangat indah dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang beribadah tidak punya pondasi tauhid yang kuat, maka seperti orang yang berdiri di tepi jurang. Allahu Akbar. Karena itu yakini, meyakini, mengilmui dengan kokoh, tidak ragu-ragu. Karena iman tidak boleh mengenal keraguan-raguan. Meyakini kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Semua ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla, ya ikhwah. Menafikan segala ilah yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Sesembahan selain Allah, sesembahan yang batil, sesembahan yang palsu. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kata Allah Azza wa Jalla, hanya Allah sesembahan yang hak. Yang lain, kata Allah, sesembahan yang batil, tidak berhak diibadahi. Ini harus kita yakini. Dan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, realisasi tauhid yang akan mendatangkan ketenangan, keselamatan adalah mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini. Dan ini yang paling berat. Konsekuensi kalimat ini adalah meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Dengan yakin dan menafikan semua sesembahan selain Allah adalah sembahan yang tidak berhak diibadahi. Sebagian saudara-saudara kita, di dalam kesulitan hidupnya mereka meninggalkan Allah Azza wa Jalla, lalu mereka mendatangi tempat-tempat yang mereka yakini bisa menyelesaikan hajatnya. Khususnya kepada kuburan-kuburan orang saleh. Di mana tauhid kita? Inilah realisasi tauhid yang paling kuat. Mengamalkan dengan anggota badan kita. Dengan sholat, dengan puasa. Mengamalkan perintahnya. Meninggalkan larangannya. Inilah konsekuensi yang berat. Maka tidak ada manfaatnya orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tapi ketika dia diperintah, dia tidak sami'na wa ata'na.
Dan di antara konsekuensi tauhid yang benar adalah beribadah, memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral ikhwah, menutup khutbah Jumat ini saya menasihati diri saya dan kita semua. Pokok kebaikan adalah tauhid. Karena itu murnikan tauhid kita. Jangan ada hal-hal yang bisa merusak, menghilangkan, bahkan mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Ada 3 perkara yang bisa merusak dan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang pertama adalah syirik. Ini bisa menghilangkan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah Azza wa Jalla, jika wahai Muhammad, jika kau melakukan syirik, Allah akan hapuskan semua amalanmu. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan bid'ah. Hal-hal yang tidak pernah diamalkan, dilakukan, disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Jangan coba-coba lakukan. Apa yang dulu Nabi SAW dan para sahabat mampu melakukannya, sanggup mereka lakukan dan tidak ada yang menghalangi untuk melakukannya. Lalu mereka tidak melakukannya hari ini adalah perbuatan bid'ah. Nabi SAW mampu melakukannya, tidak ada yang menghalanginya. Dan para sahabat mampu melakukannya, tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukan itu. Dan ada hajat yang kuat untuk melakukan itu. Tapi Nabi dan para sahabat tidak melakukannya, maka melakukan hari ini adalah perbuatan bid'ah. Apa yang bukan agama di zaman Nabi SAW dan juga zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain hari ini juga bukan agama. Dan inilah konsekuensi syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah 2 pilar agama kita ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensinya adalah mengikhlaskan, memurnikan ketaatan dan seluruh ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beribadah hanya dengan cara syariat yang Allah tetapkan melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 2 pokok agama kita, 2 pilar agama kita. Siapa yang melakukan syirik berarti dia telah membatalkan tauhid. Yang pertama, syahadat yang pertama, dan siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini berarti dia telah membatalkan syahadat Rasulnya. Oleh karena hadirin rahmati Allah Azza Jalla, mari kita terus-menerus murnikan tauhid kita. Inilah pokok kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata Allah Azza Jalla dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Ta'ala berjanji, ada 3 yang dijanjikan bagi mereka. Yaitu apa? Mereka akan diberi kekuasaan di muka bumi ini. وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Dan Allah akan kokohkan, mantapkan agama yang Allah ridhoi kepada mereka. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan Allah akan menghilangkan rasa takut mereka dan akan memantapkan rasa keamanan bagi mereka. Apa syaratnya? Ayat berikutnya. Kata Allah, ya abudunani la yusyriku nabi syai'an. Hendaklah mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan segala sesuatu apapun. Allah Ta'ala disekutukan dengan Nabi Isa. Allah Ta'ala disekutukan dengan banyak makhluk yang tidak layak disebut Tuhan. Mereka bukan Tuhan. Mereka adalah Tuhan yang batil, Tuhan yang palsu. Yang hak yang diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat.
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.